Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rina Hasan di Bincang Rina Ruang Indonesia Bicara. Kita akan bicara hari ini mengenai isu lingkungan tentang aliran sungai. Aliran sungai adalah salah satu wilayah yang dijaga oleh undang-undang dan peraturan kita bahwa harus disesuaikan fungsi dan tempatnya sehingga tidak mengganggu ekosistem dan kebutuhan masyarakat. Sayangnya di Desa Kabun, di Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, sebuah perusahaan PT Padasa 6 Utama menanam tanaman sawit di sepanjang aliran sungai. Kami dengan tim investigasi Bincang Rina menemukan bahwa ada beberapa sungai seperti Sungai Lo di Kecamatan Kabun itu ditanami dengan sawit, dan ini membuat masyarakat menjadi terganggu untuk kebutuhan domestik mereka. Saya bersama dengan Camat Kecamatan Kabun, Bapak Anang Perdana Putra, akan memperbincangkan ini. Kenapa bisa sebuah perusahaan sebesar Padasa 6 Utama tidak mengetahui isu lingkungan ini? Dan kenapa masyarakat bisa mengeluhkan hal seperti itu? Pak Anang akan menjelaskan kepada kita. Pak Anang, selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik, ini sepertinya kecamatan Bapak harus banyak berurusan dengan perusahaan pada saat ini. Ya. Nah, apa benar Pak? Tim kami memang sudah menemukan di lapangan ada beberapa sungai, Sungai Giti dan Sungai Lo yang hari ini ditanami dengan sawit oleh PT Padasa. Ini benar seperti itu Pak ya? Ya benar, Bu. Sebenarnya sejak 2018 kami di kecamatan sudah mengetahui Oh, sudah tahu. bahwa di 2016 ya, hari 18. ini 2018. Nah, Baik. bahwa di PT Padas itu di beberapa bagian sungai itu penanaman pohon kelapa sawit itu sampai ke bibir sungai. Yang ini tentu saja ini akan menyalahi aturan karena mulai aturannya mestinya bibir sungai itu tanami oleh tanaman penahan bibir. Iya. Tapi ini malah tanami oleh sawit. Yang ini adalah tanaman produksi. Benar. Dan ini malah dipanen oleh perusahaan. Kendalanya sekarang ketika itu ditanami tentu saja berdampak pada masyarakat. Masyarakat sekarang di Kecamatan Kabun, terutama Desa Kabun, ini memang sungguh masih ketergantungan dengan sungai. Beberapa masyarakat masih menggunakan sungai untuk cuci, mandi dan sebagainya. Dengan adanya penanaman ini tentu saja debit air terkendala. Wah, itu Pak, sebelum kita bicara efek itu sepanjang berapa panjang luas sungai? Berapa banyak lahan yang ditanam hari ini? Sungai apa saja ditanami? Sungai Lo. yang ditanami itu pertama ada Sungai Lo. Yang kedua ada Sungai Batu Langkah, Sungai Aliantan, dan Sungai Giti. Dan itu di Ya. sepanjang desa itu Pak ya. Nah, ketika mereka menanam itu pihak kecamatan tahu nggak? Atau mereka bisa dulu Pak Camat kita menanam ini atau Pak Kades ya. itu? Penanamannya sebenarnya sudah berlangsung lama, Bu. Ini kan pohon sawitnya udah besar. Udah besar. Bahkan itu mungkin sudah lebih umurnya 20 tahun. Dan ketika permajaan yang kemarin pun ternyata juga kami temukan masih ada yang tanam lagi yang baru. Berarti sudah 2 kali penanaman. Nah, efek langsung ke masyarakat apa? Jadi kita bicara lagi efek langsung. Yang jelas masyarakat ya pertama debit air pasti berkurang, Bu. Yang namanya pohon sawit pasti menyerap air lebih banyak daripada tanaman lain. Ketika kemarau, masyarakat pasti kesusahan. Ketika banjir, masyarakat juga kesusahan lagi. Iya. Karena otomatis sungai itu tidak pada fungsinya lagi. Tidak bisa menahan air. Dari segi aturan juga bermasalah. Karena mestinya perusahaan yang mengetahui dan harusnya mengoperasikan aturan ini mematuhi, tapi malah berikan efek yang buruk pada masyarakat, pelanggaran seperti ini. Pak Camat pernah negur mereka nggak? Atau pernah bicara dengan instansi terkait masalah ini? Kita sudah berbicara dengan perusahaan langsung, kan sudah bicarakan, sampaikan surat ke masyarakat, juga sampaikan ke dinas, juga pernah kami surati, dan mungkin juga dinas sudah turun, Bu. Tapi hasilnya bagaimana? Nah, ini mungkin kami berharap PT Padasa ini juga bisa mengindahkan ini, karena yang mereka langgar ini bukan hanya aturan tapi juga kehidupan masyarakat. Ya. Artinya sudah diperingatkan tapi tidak ada. Sampai hari ini belum ada. Baik, kita gini, berarti diabaikan ya Pak. Saya minta penegasan Ya. Bapak, diabaikan oleh pihak PT Padasa 6. Baik, sekarang apa nih harapan? Apa tindakan Bapak selanjutnya? Yang jelas tindakan kami tetap secara kewenangan akan menyurati ini agar dihentikan pelanggaran seperti ini. Setelah itu kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ada dinas, ada bapak kepolisian, ada dinas hidup. Kami berharap kita turun bersama ke lapangan nanti ada teguran lebih kuat supaya ini pelanggaran yang betul-betul harus dilanjuti. Dan kepada perusahaan kami berharap ini kalau memang sudah tahu aturannya ya ditegakkan saja aturannya, karena aturan yang sudah ada jelas, tinggal dioperasikan dengan baik dan benar. Baik. Nah, pemirsa, ini dia masalah lingkungan itu sebenarnya bukan masalah lagi di level kecamatan, tapi sudah
menjadi isu nasional, karena harusnya perusahaan sebesar PT Padasa 6 Utama itu bisa mengindahkan isu ini. Kita tahu Indonesia hari ini kondisi lingkungannya sudah sangat terancam dan 60% itu disebabkan oleh tingkah laku perusahaan. Salah satunya PT Padasa 6. Kami akan menginvestigasi kasus ini hingga sampai ke akhirnya. Kita akan lihat apa tindakan pemerintah Provinsi Riau dan apa tindakan pemerintah nasional untuk kondisi lingkungan di Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Saya Rina Hasan di Bincang Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.